Dunia otomotif tengah memasuki fase persaingan yang sangat ketat, di mana banyak produsen akan berebut pangsa pasar. CEO XPeng, Le Xiaopeng, bahkan memprediksi bahwa periode 2025 hingga 2027 akan menjadi babak eliminasi bagi sejumlah perusahaan otomotif. Hal itu sebagaimana yang ditulis dalam surat yang dilaporkan oleh The Wall Street Journal. Kemampuan untuk beradaptasi menjadi kunci bagi perusahaan untuk bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat. Berdasarkan laporan Business Insider, pengiriman kendaraan listrik XPeng meningkat signifikan sebesar 34% pada tahun 2024, mencapai 190.068 unit dari yang sebelumnya 141.601 unit. Meski demikian, perusahaan ini diprediksi akan menghadapi persaingan yang semakin ketat di masa depan. Meskipun XPeng berhasil meningkatkan penjualannya, persaingan di pasar kendaraan listrik tetap sangat ketat. Tesla, sebagai pemimpin pasar, masih menguasai pangsa pasar yang signifikan dengan pengiriman 1,79 juta unit pada tahun 2024, meski mengalami sedikit penurunan. Dirinya memprediksi bahwa persaingan yang ketat akan menyebabkan banyak perusahaan mobil listrik Cina tidak mampu bertahan hingga dekade mendatang. Berdasarkan perkiraannya, dari 300 startup mobil listrik Cina, hanya sekitar 100 yang akan bertahan dalam 10 tahun ke depan. Bahkan, ia memperkirakan hanya 40 perusahaan yang mampu menjual mobil secara konsisten setiap tahunnya. Sedangkan menurutnya perusahaan mobil besar yang dapat bertahan hanya 7. Namun, ia tidak menyebutkan nama brand yang dimaksud. Bahkan dirinya juga sempat menyamakan industri EV Tiongkok dengan permainan sepak bola, yaitu turnamen sistem gugur untuk 3-4 tahun ke depan. Lalu fase selanjutnya adalah kompetisi All-Star, 7-8 tahun mendatang. Sampai akhirnya di pasar global hanya perusahaan unggul yang mampu bertahan. Lalu, bagaimana terhadap pasar otomotif di Indonesia? Pasar otomotif Indonesia semakin diminati oleh merek-merek mobil asal Cina. Saat ini, setidaknya ada 10 merek mobil Cina yang telah hadir, dan diperkirakan akan bertambah 7 lagi pada tahun depan. Jumlah merek otomotif yang meramaikan pasar Indonesia terus bertambah. Gias 2024 menjadi bukti dengan kehadiran 55 merek dari berbagai negara, termasuk sejumlah merek baru asal Cina. Hal yang sama juga diutarakan oleh Sekretaris Jenderal Gaikindo, Kuku Kumara, pada Selasa 14 Januari 2025. Persaingan sengit ini disebutnya seleksi alamiah. Dengan persaingan ketat dan tentunya harus mampu mengikuti aturan yang ada di Indonesia. Ini akan memaksa beberapa merek untuk hengkang dari pasar Indonesia, seperti yang telah terjadi pada beberapa merek sebelumnya. Beberapa hal yang turut berpengaruh adalah faktor milenial, kelompok menengah, yang memiliki preferensi berbeda dengan generasi sebelumnya. Lalu, bagaimana cara mengantisipasi hal tersebut? Untuk menjamin kualitas investasi, BKPM telah menyiapkan sejumlah langkah pengawasan yang ketat terhadap perusahaan-perusahaan baru, termasuk pembatasan insentif hingga akhir tahun 2025, seperti yang telah dikatakan oleh Direktur Deregulasi Penanaman Modal BKPM Dendi Apriandi. Pemerintah memberikan insentif kendaraan listrik dalam jangka waktu terbatas, dan untuk memastikan efektivitasnya. Bagi perusahaan yang ingin berinvestasi di sektor kendaraan listrik harus mengajukan kuota tahunan, yaitu jumlah unit yang direncanakan untuk diimpor atau diproduksi dalam 1 tahun. Misalnya, sebuah perusahaan dapat mengusulkan kuota sebanyak 1.000 unit per tahun. Kuota ini akan menjadi acuan untuk kedepannya. Akan dilakukan pengecekan per 3 atau 6 bulan di lapangan untuk menentukan perusahaan tersebut boleh mengimpor berapa unit. BKPM telah memberlakukan sistem bank garansi juga yang berfungsi sebagai jaminan perusahaan untuk memenuhi target agar memastikan keseriusannya dalam berinvestasi. Jika perusahaan gagal mencapai target produksi yang telah ditetapkan, maka bank garansi yang telah disetorkan akan dicairkan sebagai denda. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus berita otomotif Kompas.com dan jangan lupa like,
comment, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya.